Selamat pagi anak-anak kelas 9. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah kebaikan-Mu untuk kesehatan, untuk kesempatan, sehingga pada saat ini kami bisa mengikuti pembelajaran. Kiranya Kau yang akan bimbing Tuhan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, supaya anak-anak dapat menyerap materi secara maksimal, dan guru dapat menyampaikan materi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 9, yaitu gereja peduli kepada sesama yang sakit. Anak-anak bisa menyimak di buku PAK dan Budi Pekerti kelas 9 yang dipegang oleh anak-anak halaman 109. Bahan Alkitab bab gereja peduli kepada sesama yang sakit ini terambil dari Mazmur 23, Matius 15 ayat 29 sampai 31 dan Yohanes 10. Pasti dalam kehidupan ini kita dan orang-orang terdekat pernah mengalami yang namanya sakit. Entah sakit yang sifatnya ringan, juga banyak dari kita yang mungkin pernah mengalami sakit berat, sakit menular, harus tinggal beberapa lama di rumah sakit, bahkan ada yang mengalami keadaan kritis akan meninggal. Sakit dan penyakit telah menjadi bagian tak terpisahkan pada kehidupan kita. Dalam keadaan seperti ini, tentu kita sangat menghargai kalau ada orang yang peduli, menolong, dan kebutuhan kita terlayani, terutama saat kita mengalami kesulitan tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Dengan memahami keadaan ini, kita akan berlatih untuk menjadi pendamping atau penolong saat saudara atau teman kita sakit dan sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sakit merupakan salah satu permasalahan kehidupan. Pada umumnya, orang yang terkena penyakit menganggap sakit sebagai suatu gangguan. Sebenarnya, di dunia kesehatan dan perawatan sudah lama disadari bahwa seharusnya yang menjadi pusat perhatian adalah orang yang sakit, bukan hanya penyakitnya. Tujuan utama dari perawatan bukan hanya menghilangkan penyakit, tetapi membantu orang yang sedang sakit. Satu definisi sehat yang terkenal dari Christian Medical Commission menyatakan bahwa sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan fisik, melainkan keadaan yang baik secara keseluruhan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual dan sosial. Dengan demikian, jika kuman yang sudah diobati itu hilang, atau kalau tangan yang terputus sudah dapat disambung kembali, ataupun tempurung lutut sudah diganti dengan tempurung plastik, belum tentu yang bersangkutan sudah mengalami sehat secara utuh. Kesehatan tidak hanya sekedar masalah fisik, namun juga kesehatan jiwa, sosial, dan mental. Dalam hal ini, kita patut meneladani Kristus sebagai gembala. Apabila kita sendiri sedang merasa sakit, misalnya sakit yang harus dirawat di rumah sakit, atau mungkin salah seorang keluarga atau teman kita harus dirawat di rumah sakit, bagaimana caranya? Bagaimana rasanya? Meskipun yang sakit tubuh kita, namun ternyata hal itu juga mempengaruhi relasi kita atau hubungan kita dengan orang lain, karena mungkin kita tidak bisa lagi bekerja, sekolah. Kalau penyakit kita menular, orang akan menjauhi kita. Contohnya seperti yang dialami di masa pandemi ini, di mana COVID-19 itu menyebar. Ketika ada seseorang yang sakit, maka orang tersebut wajib menjauhkan diri. Begitu juga dengan orang sekitar wajib untuk menjaga jarak dari orang tersebut. Tetapi ingat bahwa kita tetap harus memperhatikan orangnya dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan meskipun tanpa bersentuhan. Entah itu berkomunikasi secara online atau mengirimkan makanan yang diberikan dengan berjaga jarak. Sakit juga berkaitan dengan mental atau psikis. Kita bisa mengalami sedih, takut, khawatir, dan kecewa. Di samping itu, bisa juga timbul suatu pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan penyakit tersebut kepada kita? Atau di saat kita sendiri akan merenungkan apa maksud Tuhan dengan penyakit yang kita alami tersebut. Hal ini berkaitan dengan aspek spiritual atau rohani.
Di dalam Yehezkiel 34, Allah sebagai gembala menyerahkan tugas pengembalaan kepada para pemimpin Israel. Tetapi mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, Dia memberikan gembala yang lain untuk mengembalakan domba-domba miliknya. Gembala tersebut akan melepaskan para domba dari tangan para penjahat, melindungi dan mengasihinya, malahan Dia mengorbankan dirinya bagi mereka. Nubuat perjanjian lama tersebut digenapi oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang juga disebut sebagai gembala. Jadi nubuatan di perjanjian lama mengenai Tuhan Yesus tergenapi di perjanjian baru. Dalam kitab perjanjian baru, Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik, yang diutus ke dalam dunia untuk mencari yang tersesat dan terhilang. Ia mengumpulkan yang tercerai berai, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba miliknya. Dari kitab Injil, kita juga dapat melacak strategi Tuhan Yesus saat menghadapi dan menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus pada saat itu dapat kita ketahui dalam penyembuhan pada orang-orang sakit memakai cara-cara yang populer pada saat itu. Misalnya, dengan mengusir roh jahat sebagai sumber penyakit, maupun membuat mujizat dengan mengoleskan tanah untuk menyembuhkan mata orang yang buta. Tuhan Yesus juga bisa memakai cara-cara modern sebagaimana yang terjadi pada saat ini melalui berbagai macam cara. Penyembuhan yang dilakukan selalu menuju kepada keutuhan. Meskipun pintu masuk penyembuhan dari aspek fisik, mental atau psikis, sosial, dan rohani spiritual pada akhirnya menuju pada keutuhan. Berikut ini adalah beberapa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Dalam sumber Alkitab yang tertera. Kemudian, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati. Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira dari Kapernaum. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang lain. Tuhan Yesus juga menyembuhkan perempuan sakit pendarahan dan menghidupkan orang mati. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Masih banyak lagi kitab Injil yang mengungkapkan Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit yang pada akhirnya kesembuhan itu menuju kepada hidup yang utuh. Seluruh kehidupan totalitas manusia diperhatikan olehnya. Sikap Tuhan Yesus dalam penyembuhan inilah yang seharusnya diteladani oleh orang Kristen termasuk remaja Kristen dalam menghadapi orang sakit. Kita juga bertujuan agar orang yang kita layani dapat mengalami keutuhan. Sebagai orang Kristen, kita perlu memahami keberadaan manusia baik diri kita maupun orang lain yang kita layani. Pada hakikatnya, manusia mempunyai berbagai dimensi kehidupan. Pandangan ini sebenarnya merupakan suatu tanggapan yang menganggap manusia dari cara pandang parsialistik, mekanistis, dan linear. Kita bisa mengidentifikasi beberapa dimensi penting kehidupan manusia dan mempertimbangkannya bagaimana kita melayani mereka. Dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi fisik. Dimensi ini berhubungan dengan bagian yang tampak di kita. Dimensi ini terutama berkaitan dengan relasi manusia dengan bagian luarnya. Dimensi ini dapat jelas dilihat, disentuh, diraba, dan diukur. Dimensi ini dapat dijabarkan dalam aspek-aspek keutuhan tubuh, metabolisme tubuh, olahraga, pangan, sandang, papan, kebersihan tubuh, pelayanan medis. Kita dapat menambahkan aspek-aspek yang lain.
Yang kedua adalah dimensi mental atau psikis. Dimensi ini berhubungan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Dimensi ini mengacu pada relasi seseorang dengan bagian terdalam dari dirinya. Memang dimensi ini tidak tampak, tidak dapat diraba, disentuh, maupun diukur. Meskipun demikian, dimensi ini memampukan manusia untuk dapat berhubungan dengan diri sendiri dan lingkungannya secara utuh, bahkan bisa membuat jarak, membedakan dirinya dengan orang lain. Dimensi ini dapat dijabarkan ke dalam aspek cipta, rasa, karsa, motivasi, integritas, kedewasaan emosi, kreativitas, ekspresi diri, identitas seksual, dan perasaan aman. Yang ketiga adalah dimensi sosial. Pada dimensi ini, manusia harus dilihat dalam kaitannya dengan lingkungan di luar dirinya. Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri, ia selalu hidup dalam sebuah relasi dan berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya secara berkesinambungan. Dia tidak dapat tumbuh tanpa relasi dan interaksi. Penjabaran dari dimensi ini misalnya pada aspek hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman dan kelompok, relasi dengan orang lain secara intim atau teman dekat, keterlibatan dalam masyarakat, identifikasi kultural, kebiasaan masyarakat, kondisi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Yang keempat adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual atau rohani berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia. Dimensi ini mengacu kepada relasi manusia dengan sesuatu yang berada di luar jangkauannya, dengan Sang Pencipta, yakni Roh Allah sendiri. Aspek ini juga tidak tampak dan merupakan aspek rohani dari kehidupan manusia. Dalam konteks ini, manusia dapat berelasi dan bergaul dengan sesuatu yang agung, yang dapat mengatasi kehidupannya yang berada di luar dirinya. Dimensi ini dapat kita jabarkan misalnya dalam doa, bersekutu dengan Tuhan, berbakti, beribadah, kontemplasi dan meditasi, pengharapan terhadap masa depan, visi hidup, rasa bersyukur, relasi dengan komunitas orang percaya, kesalehan, dan kita dapat menambahkan aspek-aspek yang lain. Selain itu, kita juga harus bisa memahami kondisi orang yang sakit. Dengan demikian, kita bisa belajar menemukan cara untuk membantu atau berelasi dengan yang bersangkutan. Seharusnya, jika kita peduli dengan kondisi orang yang kita layani, kita harus peduli dengan kondisinya supaya dapat menanggapi kebutuhannya. Kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, berbagai jenis penyakit yang dialami. Apakah penyakit yang diderita merupakan penyakit yang ringan atau berat, yang menular atau tidak, dan penyakit dengan tahapan tertentu. Misalnya, kanker dini, tahap lanjut, dan tanpa harapan. Yang kedua, berbagai watak dan situasi psikis. Ada orang yang takut, frustasi, cemas, kesepian, merasa terasing, sulit, rewel, dan stres. Yang ketiga adalah kondisi sosial. Misalnya sakit karena lingkungan yang tidak sehat, ekonomi lemah atau miskin, cara hidup, dan gaya hidup. Misalnya makan yang berlebihan. Kemudian yang keempat, pelbagai sikap spiritual. Misalnya, penyakit dianggap sebagai hukuman, sebuah nasib atau fatalisme, kehendak Allah sebagai berkat tersamar, dan suatu kebetulan. Yang terakhir adalah kondisi yang lain. Usia, misalkan anak dewasa atau lanjut usia. Perbedaan jenis kelamin, penyakit yang biasa menyerang laki-laki dan perempuan. Saat-saat relevan, melahirkan bayi,
sebelum dan sesudah operasi, dan saat kritis menjelang kematian. Sudah kita memahami berbagai kondisi orang sakit, setidaknya kita bisa memperkirakan apa yang diharapkan terhadap orang yang mengunjungi, mendampingi, atau menolong mereka. Beberapa aspek yang dapat kita lakukan dan kembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai orang lain. Di sini seseorang yang peduli kepada orang yang sedang sakit perlu menghindari kecenderungan melihat harapan atau masalah dari orang yang kita layani dari sudut pandang kita sendiri atau kacamata kita sendiri. Kita perlu tahu, tiap-tiap orang mempunyai kekhasan atau keunikan dalam rangka penghayatan terhadap kehidupan, harapan, maupun arti dari kesakitan. Untuk itu, memang kita harus dibebaskan dari kungkungan orientasi diri menuju kepada berorientasi kepada orang lain yang sakit atau other oriented. Yang kedua adalah kemampuan mendengarkan. Sering kita berpikir bahwa seorang penolong dituntut untuk memberikan nasihat, pengarahan, atau kata-kata rohani. Akan tetapi, justru sebaliknya, sebelum menanggapi, lebih dahulu kita harus mengembangkan keterampilan mendengarkan secara baik untuk memahami individu yang kita layani. Keterampilan itu ternyata sulit kita kuasai karena tidak hanya menyangkut kata-kata yang diucapkan, tetapi juga menyangkut bahasa badan atau bahasa tubuh yang menjadi pelengkap dari ucapan kata. Jadi kita harus juga memperhatikan kesesuaian antara kata-katanya dengan wajah, mata, tangan, mulut, keras lembutnya suara, dan lain-lain. Sikap kita yang menjadi penghalang menjadi pendengar yang baik juga perlu kita sadari. Misalnya suka memimpin atau mendominasi pembicaraan, sering memotong pembicaraan, tidak sabar, cepat mengkritik, dan mengecilkan pembicaraan orang lain. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi penolong Kristen yang baik, haruslah sungguh-sungguh mengenal, mengasihi, akrab, dan terus mengembangkan relasi dengan Tuhan Yesus. Akibat dari pengenalan yang sungguh tentang Kristus, ia akan mampu memahami dan mencontoh cara berpikir, pola-pola pelayanan Tuhan Yesus, terutama bagaimana dia berelasi dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, serta berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Apapun penyakit yang diderita oleh orang, Tuhan selalu ingin menyembuhkan orang tersebut ke arah keutuhan. Yang keempat adalah kemampuan untuk berempati. Dalam upaya peduli kepada orang yang sakit, kita tidak dapat melewati suatu kemampuan yang perlu dimiliki oleh pelayan, yaitu sikap empati. Empati berarti suatu sikap untuk memahami dunia orang yang kita layani sebagaimana dia mengalaminya. Dengan demikian, kita akan dapat menentukan keputusan tindakan apa selanjutnya yang dapat kita lakukan. Yang kelima, orang yang suka bergaul. Seperti sikap dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita pun harus meniru sikap Kristus yang suka bergaul dan terbuka kepada semua orang dari semua lapisan. Kita dapat menerima dan bergaul dengan orang yang sakit, baik yang sudah tua, muda, pandai, kurang pandai, terhormat, maupun yang dianggap hina. Kita melayani orang yang sakit bukan sebagai orang yang perlu dihormati, tetapi sebagai orang yang mau berbagi suka dan duka. Sebagaimana kata firman, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Dalam proses melayani atau mendampingi orang sakit, peran penolong sangat penting karena dia harus langsung menghadapi orang yang sakit. Apabila dua pribadi saling bertemu, maka akan terjadi interaksi yang melibatkan pemahaman dan perasaan.
Satu ingin memberi, yang lain ingin menerima. Dalam interaksi ini, keduanya dipengaruhi oleh faktor kepribadian masing-masing. Untuk mencapai tujuan dari proses bantuan di sini dibutuhkan suasana saling mengasihi. Sebagaimana diungkapkan oleh Hiltner, bahwa salah satu dasar untuk menjadi effective helper adalah liking people. Jika kelancaran dalam interaksi bisa terjadi, maka tujuan dari pertemuan juga akan mudah dicapai. Mengasihi orang lain yang sedang dihadapi perlu dimiliki oleh penolong, dan sikap ini perlu diekspresikan dalam mendampingi orang sakit. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Kau akan semakin berikan kami kemampuan, kecakapan daripada-Mu mengenai bagaimana kami harus melayani orang yang sedang sakit. Dan Bapa, sebentar lagi anak-anak-Mu kelas 9 akan menghadapi latihan ujian. Kiranya Kau yang akan sertai mereka, Kau yang akan berikan semangat untuk mau belajar dengan bersungguh-sungguh, untuk mau belajar dengan maksimal. Begitu juga dengan tetap berpegang teguh kepadamu, dengan tetap mengandalkan Engkau melalui doa yang mereka panjatkan. Kami serahkan sepenuhnya latihan ujian mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya hikmat, kemampuan, kecakapan, kepandaian yang berasal daripada-Mu turun atas anak-anak-Mu dan memberkati mereka. Berikan anak-anak-Mu kesehatan senantiasa dan tubuh yang fit dalam menghadapi latihan ujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat menghadapi latihan ujian. Link video pembelajaran yang sesuai dengan batasan materi latihan ujian pendidikan agama Kristen ada pada kolom deskripsi. Ingat bahwa untuk meraih kesuksesan harus seimbang antara berdoa dan berusaha. Jaga kesehatan terus ya anak-anak. Tuhan memberkati.